Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, puji Tuhan hari ini kita di minggu pertama di bulan September ini bisa datang kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita akan satukan hati kita percaya Tuhan kita yang maha hadir itu hadir di tempat Bapak Ibu Saudara-saudara, juga hadir di sini dan siap memberkati, mengurapi, melawat, menjamah kita semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami datang merendahkan hati dan diri kami. Kami mau memuji-muji Allah kami. Kami mau menyembah Tuhan kami yang sangat mengasihi kami, yang sudah begitu setia, memelihara, melindungi, menyertai kami. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini kami melihat kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Hari ini kami membawa seluruh hidup kami. Kami mau datang memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, kuat dan segenap jiwa dan roh kami. Biarlah damai, sukacita dan surga melingkupi kami sekalian, sehingga akan nyata sukacita kami ketika kami memuji menyembah Tuhan, dan hadirat Tuhan akan melingkupi kami sekalian. Kami serahkan seluruh kehidupan kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami persembahkan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan bagi Bapa kami, bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Tidak terdapat kita balas kasih setia Tuhan dalam hidup kita selain kita datang memuji menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apa-Mu balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa-Mu balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan.
Haleluya, kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau setia, kasih-Mu abadi bagi kami, kasih-Mu tak pernah berubah. Haleluya, Kau yang pelihara kami, Kau yang memberkati kami, Kau yang melindungi kami, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau dalam hidup kami, kami agungkan Engkau Tuhan, kami percaya kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tak dapat kami balas kasih-Mu selain memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Kaulah pengharapan kami, Kaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan, Engkau hadir, dan firman-Mu selalu menguatkan kami betapa kami perlu firman-Mu yang menolong kami untuk terus percaya dan mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Haleluya, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
Kristus, kita beribadah kembali kepada Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan menolong kita ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia menguasai hati kami sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau bersama-sama belajar memanfaatkan kelemahan kita sebagai manusia. Kita mau memanfaatkan kelemahan kita. Saudara, kalau kita melihat keadaan yang terjadi beberapa bulan terakhir, kita melihat bahwa adanya virus yang menjangkiti manusia menjadi pandemi di seluruh dunia. Virus yang tidak bisa kasat mata itu telah mengakibatkan kematian ribuan orang dan telah membuat manusia mengalami perubahan dalam berperilaku. Apa yang tidak kelihatan itu kemudian telah mengubahkan hal-hal yang nyata, hal-hal yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat bagaimana kita sekarang telah mengalami berbagai perubahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita beribadah bahkan juga mengalami perubahan. Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang lain juga telah mengalami begitu banyak perubahan. Ada hal-hal yang sama sekali bahkan kita mungkin tidak bisa melakukannya. Apa yang dulu dengan leluasa kita dapat melakukannya. Sesungguhnya sedang terjadi hal yang belum dapat diatasi oleh manusia. Kita mau belajar dari apa yang Paulus lakukan atau apa yang menjadi hikmat bagi Paulus ketika Paulus juga pernah menghadapi permasalahan di dalam dirinya, dan pada waktu itu Paulus juga tidak bisa mengatasi permasalahan yang dia alami. Kita mau belajar bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang buruk dari zaman Adam sampai kedatangan Kristus yang kedua nantinya itu adalah akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Bumi terkutuk, lalu keadaan yang buruk mulai terjadi, dan semakin hari semakin buruk keadaan apa yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi kasih karunia Tuhan itu cukup bagi saudara. Amin. Kasih karunia Tuhan itu cukup meskipun kita harus bisa melihatnya pada saat kita ada dalam masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kebijaksanaan dari keadaan seperti saat ini di mana kita tidak dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Paulus mengajarkan kepada kita 2 hikmat ketika kita menghadapi keadaan di mana keadaan itu tidak mampu kita atasi. Yang pertama, kita tidak menjadi tinggi hati ataupun sombong. Apa yang saat ini sedang terjadi meruntuhkan kesombongan manusia. Apa yang sedang terjadi hari ini sesungguhnya sedang memporak-porandakan keangkuhan manusia yang dibangun sedemikian rupa melalui kehidupan yang dilakukan oleh manusia pada masa-masa ini. Dan Tuhan seperti menghentikan sejenak supaya manusia menyadari bahwa dia tidak bisa menyombongkan dirinya karena ada masalah yang sampai hari ini bahkan belum dapat teratasi. Kalau kita melihat bahwa Paulus mengatakan dalam pelayanan yang luar biasa dia lakukan, ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang dia lakukan, tetapi kemudian Tuhan mengizinkan ada duri di dalam daging yang Paulus menyebutnya sebagai utusan iblis. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus? Ada orang yang mengatakan itu mungkin semacam sebuah sakit jasmani, rasa sakit secara jasmani atau penyakit. Ada juga yang mengatakan itu adalah perkataan-perkataan dari nabi-nabi palsu atau rasul-rasul yang palsu. Atau ada juga orang-orang yang menentang keadaan Paulus, yang menghina, melontarkan hinaan-hinaan kepada Paulus. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah berkaitan dengan orang-orang yang meremehkan, merendahkan Paulus. Tetapi bagaimanapun juga, melalui keadaan yang buruk, Tuhan mengatakan bahwa di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Paulus tahu bahwa melalui apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya, di mana dia tidak bisa mengatasi permasalahan, apapun masalah yang sedang dialami oleh Paulus, tapi jelas bahwa Paulus tidak bisa mengatasi masalahnya. Dengan demikian Paulus mendapatkan hikmat bahwa dia tidak mungkin bermegah atas dirinya sendiri, menyombongkan dirinya sendiri. Sebenarnya betapa luar biasanya Paulus dipakai oleh Tuhan di dalam melakukan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran yang dari Tuhan. Tuhan memakai Paulus ketika Paulus sedang berada di daerah pelayanannya. Dia mengatakan bahwa ada orang yang sakit, kemudian Paulus mengatakan kepada orang yang lumpuh supaya berdiri, dan orang itu melompat berdiri dan mendapatkan kesembuhan. Paulus dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sebuah mujizat orang-orang yang mengalami kelemahan. Ada orang di
Listra dan orang itu sedang mengalami kelumpuhan, tetapi dia disembuhkan melalui pelayanan Paulus. Bahkan ketika Paulus sedang ada di dalam satu kumpulan orang-orang setelah Paulus mengalami karam kapal di Pulau Malta, dan Paulus kemudian digigit oleh ular, tetapi menurut anggapan orang mestinya Paulus mati karena gigitan ular. Oleh karena bisa itu, tapi Paulus mengibaskan ular itu, dan ular itu masuk ke dalam api unggun yang sedang mereka buat. Dan setelah beberapa waktu lamanya Paulus baik-baik saja, dan Paulus tidak mengalami cedera, kecelakaan apapun, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan jiwanya Paulus, sehingga orang-orang mengatakan, oh, ini seperti seorang dewa. Di sisi yang lain, Paulus bahkan pernah mengajar begitu lama, dan hal yang di luar dugaan adalah ada seorang anak muda bernama Eutychus, dan dia duduk di jendela di lantai 2. Kemudian oleh karena Paulus mengajar terlalu lama, dan anak muda ini ngantuk, dan kemudian anak muda ini jatuh keluar, kemudian mati. Tetapi Paulus turun mendekap, meletakkan tubuhnya di atas anak itu, dan anak itu kemudian menjadi bangkit kembali. Hal yang lain, ketika orang membawa sapu tangan atau baju Paulus saja diletakkan kepada orang sakit, orang-orang itu menjadi sembuh. Jadi ada begitu banyak sekali tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran yang luar biasa yang Tuhan lakukan melalui Paulus. Tetapi kenapa ada satu masalah, entah apapun itu masalahnya, Paulus tidak bisa menyelesaikan. Masalah itu berhubungan dengan dirinya sendiri, tetapi Paulus tidak bisa menyelesaikan. Dari hal itu, Paulus menyatakan bahwa ya memang semua apapun yang terjadi itu bukan karena kekuatan kuasa saya, sehingga tidak ada jalan, tidak ada alasan untuk saya memegahkan diri. Tuhan menjaga saya supaya saya tidak menyombongkan diri saya, karena Tuhan menginginkan supaya saya tetap memiliki pengakuan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita perlu memikir ulang di dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita bisa mengalami hal-hal baik, kita menjalani pekerjaan dan berhasil, kita mencapai prestasi, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, keadaan kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, kita sedang dalam posisi yang mungkin bisa mencapai target di dalam sebuah pekerjaan, kita seperti tidak ada masalah. Beberapa waktu seperti tidak ada permasalahan, seolah-olah semuanya bisa kita kendalikan, semuanya seolah-olah bergantung kepada kemampuan kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, kalau kita baik-baik saja selama ini, ketahuilah bahwa itu karena kasih karunia yang dari Tuhan. Amin. Itu bukan karena kemampuan kita, itu karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kita baik-baik saja, keadaan kita bisa berjalan dengan normal, itu karena Tuhan menyatakan kebaikannya, bukan karena kuat dan gagah kita. Tuhan sedang menolong kita untuk ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, kita mau belajar mengambil hikmat dari keadaan di mana manusia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Kita mau memberikan pengakuan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang luar biasa itu semata-mata hanya dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Hal yang kedua, hikmat yang kita bisa ambil dari keadaan ketika kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu adalah bahwa ketika manusia harus menyadari kelemahannya, kekurangannya, keterbatasannya, tak terelakkan, kita harus mengakuinya. Tetapi kita juga kemudian memiliki pengharapan untuk mendapatkan pertolongan dan kuasa dari Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita memiliki kelemahan, keterbatasan. Kita mengalami banyak hal yang kita tidak bisa tanggulangi, tetapi ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita dalam situasi-situasi yang harus menyadari bahwa apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita nikmati, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan, tidak akan membuat kita bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan.
masa-masa ini saya mau mengajak siapapun saudara yang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, ketahuilah bahwa saudara membutuhkan Tuhan. Saudara mungkin berpikir, oh tidak, semuanya bisa saya tanggulangi, semuanya bisa saya kendalikan. Sejauh ini semuanya baik-baik saja karena saya mampu mengambil kebijakan-kebijakan, saya mampu mengantisipasi, saya dapat menjaga kesehatan. Ketahuilah saudara, kalau itu terjadi, itu oleh karena kasih karunia Tuhan kepada saudara. Dan kalau saudara menyadari bahwa itu kasih karunia Tuhan, maka sadar bahwa kita juga akan ada batasnya. Kita ada masa di mana kita tidak mampu menanggulangi segala sesuatu. Dan di saat-saat seperti itu seringkali baru kita menyadari. Tapi hari ini saya mau mengajak kita, sebelum semuanya itu terjadi, kita minta supaya kita mengalami hal-hal semacam itu. Kita sudah bisa mengerti bahwa kita memang benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Amin. Kita harus sadar bahwa kita memang manusia yang lemah, terbatas. Dan dengan demikian kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa memang kita adalah orang-orang yang membutuhkan kuasa Tuhan, yang membutuhkan kebaikan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan di tempat-tempat yang kita tidak bisa jangkau. Keluarga kita di tempat yang lain, kita tidak bisa memastikan segala sesuatu bisa kita kendalikan. Hanya kita mau merendahkan diri. Firman Tuhan mengatakan kuasaku menjadi sempurna. Bukan berarti kuasa Tuhan tidak sempurna saudara, tetapi kuasa Tuhan itu sempurna dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita rindukan bersama-sama. Masa-masa yang ada, saya mau kasih tahu, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketahuilah, kalau engkau sedang baik-baik saja, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau mungkin ada keadaan-keadaan di mana saudara tidak bisa mengendalikan sesuatu di dalam kehidupanmu, engkau perlu menyadari bahwa memang kita tidak mungkin bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita harus dengan segala kerendahan hati mengatakan bahwa Tuhan, aku memang terbatas dan lemah, itu sebabnya aku bergantung kepadamu. Saudara, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di depan. Tapi Tuhan tahu persis bagaimana mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya di hari ini dan untuk selama-lamanya. Mari kita menyadari bahwa kita lemah dan kita membutuhkan kuasa yang dari Tuhan. Kita berdoa. Saudara sekalian, saat ini saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara alami di rumah saudara masing-masing, di dalam pekerjaan saudara, keluarga besar saudara. Tetapi ketahuilah bahwa ada masa-masa, semua orang mengalami masa-masa di mana ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kalau saudara sedang mengalami masa itu, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kuasa Tuhan disempurnakan, dinyatakan secara sempurna di dalam kehidupanmu. Jangan putus asa, bangkitlah dan berserulah kepada Tuhan. Kalau engkau sedang baik-baik saja, jangan engkau terlena. Hari ini sadarilah bahwa kalau engkau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, itu bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Sebagaimana Paulus menyadari bahwa perbuatan-perbuatan besar yang dia lakukan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi daripadamu. Demikian juga apapun yang kami alami, hal-hal baik, hal-hal luar biasa, mujizat, tanda ajaib, pertolongan-pertolongan luar biasa yang kami alami, itu bukan karena kekuatan kuasa kami, bukan karena kedaulatan kami, bukan karena kebijaksanaan kami, bukan karena begitu hebatnya kami bisa melakukan segala sesuatu, tapi semata-mata itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Engkau dimuliakan di dalam semuanya itu. Ketika kami dalam permasalahan-permasalahan yang tak terelakkan, ketika kami sedang disudutkan, ketika kami sedang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang lain,
Biarlah kami merendahkan diri kami. Ada hal-hal di mana kami harus menyadari bahwa kami tidak bisa mengubah keadaan. Dan kami hanya mau bergantung kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus tolong kami. Roh Kudus tolong setiap kami untuk menjalani kehidupan dengan bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Allah yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Layaklah kami memuji menyembah Tuhan dan membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita, dan Engkau memberkati kami semuanya dengan segala yang terbaik yang Tuhan akan limpahkan bagi kami semua. Pakailah persembahan kami guna mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sungguh baik dan sangat baik bagi kita semuanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita mau berdoa menerima berkat yang dari Allah kita di surga. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Allah kami yang di surga, berkatilah umat-Mu berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Engkau juga akan terus mengembangkan segala potensi baik dalam kehidupan sidang jemaat. Engkau memperluas keberadaan sidang jemaat. Engkau akan memperluas dampak positif kehidupan jemaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau menyertai sidang jemaat, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi, melindungi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala sakit, penyakit, penderitaan, dan malapetaka. Curahkan berkat-Mu bagi kami Bapa, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Mari kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan bertemu dalam pertemuan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Shalom.